Pada kesempatan ini kita bahas mengenai kitab Fathul Bari, masih terkait dengan Kitabul Idain. Kitab terkait dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Babul masyi wa rukubi ilal idi bigori adzanin wala iqamatin. Bab ini membahas mengenai jalan kaki atau naik kendaraan pada saat kita mengunjungi sholat id. Tanpa ada azan dan juga tanpa iqomah. Hadis pertama, haddasana Ibrahim bil al-Mundhir. Qala haddasana Anas an Ubaidillah an Nabi an Abdullah bin Umaro anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada Rasulullah yusolli salat Rasulullah bil adha pada Idul Adha wal Fitri dan juga Idul Fitri. Sumayah tubuh kemudian khutbah Rasulullah ba'da sholati setelah sholat. Ini hadis menjelaskan mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha diawali dengan sholat, setelah itu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, sholat dahulu, khutbah dahulu, baru kemudian sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ini diawali dengan sholat, setelah itu baru khutbah. Itu perbedaannya. Sehingga ini juga nanti ada kaitan dengan persoalan khutbah. Apakah harus sama seperti khutbah sholat Jum'ah, dua kali khutbah, atau sekali khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu. Di sini ada perbedaan. Ternyata beda kan. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu diawali dengan sholat, baru khutbah. Sedangkan kalau sholat Jum'ah diawali dengan khutbah, baru sholat. Sehingga apakah harus perlu sama? Ada dua pendapat. Tentu saja yang pertama menyebutkan tidak perlu, cukup sekali saja khutbahnya. Artinya doanya itu dibacakan juga pada khutbah yang pertama. Setelah itu ya selesai. Sedangkan kalau di khutbah Jum'ah itu wajib dua kali khutbahnya itu. Yaitu khutbah pertama penjelasan mengenai beberapa hal, kemudian khutbah kedua yang terutama adalah membaca doa. Nah, kalau di khutbah-khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu cukup sekali saja khutbahnya atau doanya dibaca pada saat khutbah itu. Tapi tetap berpendapat harus dianalogikan dengan sholat Jum'ah. Loh, beda kan di sini dalam hal ini. Sholat Jum'ah itu diawali dengan khutbah, sedangkan sholat Idul Fitri, Idul Adha diawali dengan sholat. Itu sudah beda kan di sini. Sehingga tidak bisa dianalogikan. Tapi ya tetap ada dua pendapat itu. Ada yang dua kali khutbah, ada juga yang sekali. Ya terutama di kalangan orang-orang NU itu mesti dua kali karena dianalogikan dengan sholat Jum'ah. Tapi kalau di Muhammadiyah versi itu hanya sekali saja. Haddasan Ibrahim bin Musa qala akhbarona Hisham annabna Jurayj akhbarahum qala akhbaroni atau an Jabir bin Abdullah qala berkata itu Jabir bin Abdullah, sami itu saya mendengar ini hadis dari yang memberitakan sebelumnya, dari Ato. Yaqulu berkata itu Ato, innan Nabi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khoroja keluar Nabi, yaumal fitri, pada Idul Fitri, pabada'a, maka memulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bis sholati dengan melakukan sholat. Qoblal khutbati, sebelum pelaksanaan khutbah. Ini hadis sejalan dengan di atas. Dan semua hadisnya seragam. Mesti diawali dengan sholat, baru khutbah. Itu Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala wa akhbarani atau anna ibn Abbasin, sesungguhnya Ibnu Abbas, arsala telah mengutus ila ibni Zubair fi awali ma buya'alahu. Inna sesungguhnya Nabi lam yakun tidak ada yu'dhanu diadani sholati untuk melakukan sholat
Jamal Fitri pada Idul Fitri. Tidak ada adzan. Wa innamal khutbatu ba'da sholah. Dan sesungguhnya khutbah itu dilakukan setelah sholat. Jadi ini penegasan banyak hadisnya gitu. Dan ini hadis sahih semua. Dan saya kira kita sudah mengamalkan seperti ini. Umumnya kaum muslimin begitu. Walaupun nanti zaman sahabat juga ada yang memulai dengan khutbah seperti Jum'ah. Tapi mayoritas umumnya kaum muslimin baik di Indonesia, di negara luar juga itu memulainya dengan pelaksanaan sholat. Dan tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Itu yang perlu diperhatikan juga. Beda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu ada adzan, ada iqomah. Bahkan adanya ada yang sampai 2 kali. Kemudian di hadis berikutnya, wa akhbaroni atau an Ibnu Abbasin, diterima dari Ibnu Abbas, wan Jabir dari Jabir bin Abdullah, qala berkata keduanya, lam yakun tidak ada yu'adzanu diadani yaumal fitri pada hari Idul Fitri, wala yaumal adha dan tidak juga pada Idul Adha. Ini sangat jelas nih dalilnya ini. Dan saya kira sudah kita amalkan semuanya kaum muslimin tidak pernah pakai adzan. Hadis berikutnya, Waan Jabir bin Abdullah, kola berkata Jabir bin Abdullah, sami tuhu saya mendengar hadis ini, yakulu dikatakan oleh yang memberitahukan kepada Jabir, Innan Nabiya sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam koma berdiri Nabi, pabada'a maka memulai Nabi bisolati melakukan sholat. Semua khutbah kemudian membacakan khutbah atau berkhutbah Nabi SAW an-nasa kepada orang-orang. Ba'du setelahnya. Jadi nyambung setelah sholat langsung khutbah. Falamma farogo maka pada saat selesai siapa Nabi Allah SAW nazala beliau turun fa'ata maka mendatangi Nabi an-nisa'a kepada kaum perempuan. Pada karohunna maka mengingatkan Nabi SAW kepada kaum perempuan wahwa pada saat itu Nabi yatawakkau bersandar ala yadi Bilalin terhadap tangannya Bilal. Wa Bilalun dan Bilal satu basitu saubahu beliau itu melebarkan kainnya. Yulkopihi an-nisa sodakotan yang melalui kain itulah para perempuan memberikan sodakohnya. Jadi menggelar sorban itu sudah ada sejak zaman Nabi. Bedanya zaman Nabi tidak berputar itu yang mau bawa sorban yang diam saja, tapi yang mau memberi sedekah itu yang datang. Kalau sekarang kan sorbannya yang berputar. Tapi sama dalam hal ini. Qultu li Ato, aku berkata kepada Ato, hakon al imami al anaiyatian nisa. Apakah saat ini bolehkah imam juga mendatangi kaum perempuan? Fayudzakiruhunna kemudian mengingatkan imam itu kepada kaum perempuan hina yufragu setelah selesai melakukan khutbah gitu. Qala berkata atau inna dzalika lahaqqun alaihim. Sesungguhnya itu adalah hak bagi mereka semua. Wa malhum alla yaf'alu dan kenapa kalian tidak mengerjakannya sebagaimana Nabi mengerjakan. Artinya saat ini juga boleh kaum perempuan imam itu mendatangi kaum perempuan untuk mengingatkan bersedekah. Nah, ini salah satu yang diingatkan Nabi kepada kaum perempuan bersodakoh. Dan kita tahu para ibu di sini semua tukang sodakoh menyediakan makanan itu kan ibu semua. Insya Allah sesuai dengan contoh zaman Nabi juga. Gitu. Yang memasak di rumah, menyajikannya di masjid itu para ibu semua. Om bapaknya hanya ikut makannya saja. Yang masak capeknya para ibu. Mudah-mudahan ini juga mencontoh apa zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira sudah umum begitu. Kemudian penjelasan dari kitab Fathul Bari dari sejumlah hadis di atas tadi. Pihati terjemah salah satu ahkamin. Ada 3 hukum. Sifat tawajuhi wa ta'khirul khutbati anis sholati wa tarkun nida'i fiha. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sifat tawajuhi. Harus tawajuh. Tawajuh itu menghadap. Menghadap artinya imam pada saat khutbah itu harus menghadap jamaah. Jangan khutbah membelakangi jamaah. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Kemudian yang keduanya, wa ta'khirul khutbati, mengakhirkan khutbah anis sholah dari sholat. Artinya sholat dahulu, baru kemudian khutbah. Itu adalah yang tiga hal yang perlu diperhatikan saat sholat id. Kemudian yang ketiganya, watarkun nidai, meninggalkan adzan. Jangan pakai adzan pada saat sholat idul fitri atau idul adha. Nah, itu seperti dikatakan oleh Ibnu Tin, bagaimana sekarang persoalan berikutnya, dicontoh di hadis di atas itu, kita menuju tempat sholat id. Di sini dicontohkan dari sejumlah hadis, ma yadullu ala masyid wala rukubin. Memang tidak ada ketentuan apakah berjalan kaki caranya atau pakai kendaraan. Yang jelas zaman Nabi, tempat sholat yang disebut musola itu bukan di masjid, tapi di lapangan terbuka. Itu tempat sholat zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutannya musola. Disitulah, dan karena musola itu juga di sekitaran kota Madinah, maka berjalan kaki. Tidak pakai naik onta ataupun naik kendaraan yang lain, pada berjalan kaki. Hanya di sini hadis dia menunjukkan mana yang lebih utama, jalan kaki atau naik kendaraan. Nah, ini juga untuk mengantisipasi bagi kita yang melakukan sholat id tetapi jauh pakai kendaraan, bolehkah? Ternyata silahkan saja di sini. Walaupun nanti di sini ada ulama yang berpendapat mawaroda bin nabi ilal masyi. Memang sebaiknya menuju sholat id itu adalah jalan kaki. Artinya sholat idlah di tempat yang terdekat dari rumah kita. Karena itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya apalagi kalau di Indonesia, di Bandung, banyak tempat sholat id gitu. Dan dekat dari rumah kita, tidak perlu membawa kendaraan. Tapi kalau kita juga mau sholat id jauh, ya harus pakai kendaraan barangkali supaya tidak tertinggal. Itu dipersilahkan. Hanya sholat id di tempat yang bisa kita datangi dengan jalan kaki itu lebih utama. Ini disebutkan begini dari Sayyidina Ali, minas sunnati ayyakhruja ila idi masyian. Termasuk sunnah adalah keluar menuju sholat id itu dengan cara masyian, jalan kaki. Annan Nabi, sesungguhnya Nabi SAW, karena ada Nabi yati mendatangi Nabi al-ida sholat id masyian, dengan jalan kaki. Nabi SAW begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, balagun aniz Zuhri, wala ma rokiba Rasulullah SAW fi idin wala janajatin qat. Kata Imam Syafi'i dalam kitab bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengendarai kendaraan pada saat beliau menuju sholat id, dan juga tidak pada saat mengantarkan jenazah. Nah, sekarang kita kadang menggunakan kendaraan. Tentu saja silahkan saja. Tapi tidak mungkin tidak kita, atau keterlaluan kalau kita datang ke Masjid An-Nas dari rumah-rumah kita yang ada di sini pakai kendaraan terlalu dekat, jalan kaki saja lah. Kemudian hukum yang kedua yaitu bahwa di sini tadi disebutkan yang kedua itu adalah mengakhirkan khutbah. Saya kira sudah jelas. Sejumlah hadis di atas menyebutkan Nabi selalu mengakhirkan khutbah pada sholat id. Wa amma hukusani fadohirun min ahadisil babi. Sangat jelas hukum yang kedua bahwa setiap sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti mengakhirkan khutbah. Khutbahnya setelah sholat. Itu pada sholat id. Dan saya kira sudah begitu kita melakukannya saat ini. Walaupun dahulu ada yang menyebutkan begini, wa awwalu man khotbah qabla sholati Utsman. Dan orang pertama yang melakukan khutbah sebelum sholat itu adalah Sayyidina Utsman. Shalla bin nasi khutbahum, yakni ala adah, yaitu beliau melakukan khutbah, setelah itu baru sholat. Ternyata terjadi juga zaman sahabat melakukan itu. Demikian juga para sahabat yang lain. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, qadima Muawiyah faqaddimal khutbata hada yashiru ila anna Marwan innama fa'ala dzalik taba'an li Muawiyah. Nah, demikian juga pada saat Muawiyah
Kita tahu Muawiyah itu khalifah setelah Khulafaur Rasyidin yang agak agak kerajaan gitu kan. Karena khalifah setelahnya itu adalah anak beliau Yazid bin Muawiyah keturunan. Nah, beliau itu dahulu memulai sholat id itu dengan khutbah. Baru setelah itu sholat. Menyalahi Nabi SAW. Demikian juga Marwan. Marwan itu gubernur Madinah atau wali kota Madinah barangkali saat itu. Beliau juga memulai sholat idnya itu dengan khutbah karena mengikuti Muawiyah. Tapi kita tahu dari sejumlah hadis di atas tadi bahwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai sholat kemudian khutbah. Sehingga di sini disebutkan oleh Imam Zuhri, awwaluman ahdasal khutbata qabla sholati fil idi Muawiyah. Awal orang yang memperbaharui mendahulukan khutbah di sebelum sholat pada sholat id itu adalah Muawiyah gitu, kata Imam Zuhri. Kalau di atas sebutkan Sayyidina Utsman, tetapi di sini adalah sebetulnya Muawiyah yang memulai. Padahal kita tahu Sayyidina Utsman itu khalifah ketiga kan, Khulafaur Rasyidin. Muawiyah itu setelah Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, tetapi memerintah sekitar 6 bulan saja. Setelah itu diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah itu berikutnya mengangkat anaknya. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga artinya pada saat sholat id itu tidak melakukan adzan. Itu adalah disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini, fitarkil adzani dalam hal tidak melakukan adzan pada saat sholat id. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan begini. Haraja Rasulullah SAW fi yami idin pasolla bi ghairi adzanin wala iqamatin. Telah keluar Rasulullah SAW pada hari id, beliau melakukan sholat tanpa adzan dan juga tanpa iqamah. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pabada bi sholati qabla khutbah bi ghairi adzanin wala iqamatin. Beliau SAW memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamah. Jadi hadisnya banyak juga. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan la adzana lis salati yaumal idi wala iqamata wala syai'a. Tidak ada adzan pada saat sholat hari Id dan juga tidak perlu iqamah dan tidak ada sesuatu pun. Anna Rasulullah SAW sholat Id bila adzan wala dari Ibnu Abbas juga sama, ini hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah SAW melakukan sholat Id tanpa adzan dan iqamah. Nah, ini untuk penguatan saja bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah SAW ya'murul mu'adzina bil idaini ayyakula as-sholata jami'ah. Rasulullah memerintahkan kepada muadzin pada 2 sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, supaya mengucapkan as-sholata jami'ah. Marilah kita sholat berjamaah. Cukup saja begitu. Tidak perlu adzan iqamah. Nah, siapa yang harus mengucapkan kalau di hadis ini adalah muadzin. Muadzinnya, mari kita melakukan sholat berjamaah. Walaupun saat ini dalam sholat wajib juga masih suka yang menyebut as-sholat jamiah itu imam. Itu salah alamat itu. Kalau sholat wajib itu kan sudah ada qomat, sudah ada iqomah dan adzan. Tidak perlu mengucapkan as-sholat jamiah. Tapi di masjid sana itu masih suka itu. As-sholat jamiah itu imam. Itu imam belum tahu hadis ini. Lihat. Saya belum pernah mendengar. Tidak perlu. Jadi kata-kata sholat jamiah itu hanya untuk sholat sunnah. Diucapkan oleh muadzin atau oleh imam. Kemudian ahabbu ayyakula as-salata as-salat was-salata jami'ah. Fa in qala halammu ila salati lam akrahu. Disebutkan di sini oleh Imam Syafi'i, yang paling aku sukai adalah ucapan as-salata awis salata jami'ah. Itu ucapan begitu pada mau melakukan salat sunnah. Termasuk mau salat sunnah tarawih atau salat sunnah apa? Khusuf juga itu. Gerhana silahkan dipanggil dengan as-salatu jamiah. Tapi
Tidak boleh menggunakan ucapan yang lain. Halamu ila sholati lam akroh. Ucapan halamu, halamu ke sini semua melakukan sholat. Gitu kan. Artinya ucapan yang disukai oleh Imam Syafi'i itu adalah ya seperti yang dicontohkan Rasul, as-sholat jamiah. Bukan marilah, marilah kita sholat. Itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ayo, ayo datang kita melakukan sholat. Nah, udah menggunakan ucapan as-sholat jamiah saja. Jamaah juga pasti sudah mengerti. Walaupun tidak tahu maknanya, tidak apa-apa. Tapi maksudnya ngajak sholat. Kemudian sekarang babul khutbati ba'dal id. Bab terkait dengan pelaksanaan khutbah setelah sholat id. Beberapa hadis sebutkan begini. Haddatsana Mu'asim qala akhbaruna Ibnu Jurayj qala akhbaruni Al-Hasan bin Muslim an Tawus an Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, syahidtu saya telah menyaksikan al-ida besar salat id ma'a Rasulullah dengan Rasulullah SAW wa Abi Bakrin dan Sayyidina Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar wa Utsman dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Fakulluhum maka semuanya itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman yusalluna mereka semua salat qabla khutbati sebelum khutbah. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Begitu. Kalau tadi sebutkan Sayyidina Utsman orang yang memulai sholat sebelum memulai khutbah sebelum sholat di atas sebutkan. Tapi di hadis ini malah dibantah. Tidak. Sayyidina Utsman itu juga mengikuti contoh Nabi. Sehingga nanti ada pendapat para ulama bahwa orang yang memulai melakukan khutbah sebelum sholat itu adalah Muawiyah tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan. Fakulhum kanu salluna qabla khutbah. Semuanya itu melakukan sholat sebelum khutbah. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Yaqub bin Ibrahim, qala hadatsana Abu Usama, qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, karena ada Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, radhiyallahu anhuma, yusalluna mereka salat semuanya al-idaini, dua salat id, qabla khutbati sebelum khutbah. Banyak sekali hadisnya dan sahih semua nih Pak. Dan kita sudah mengamalkannya saya kira. Kemudian haddasan Sulaiman bin Harb qala haddasan Syu'bah an Ali bin Sabit an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin annan nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla beliau salat yaumal fitri pada hari Idul Fitri ini dua rakaat. Lam yusalli tidak melakukan salat beliau qabla sebelum Idul Fitri wala ba'da dan juga tidak ada salat ba'danya. Semua Ata kemudian mendatangi Nabi An-Nisa kepada kaum perempuan mau beserta Nabi itu Bilalun ada Bilal. Amarohunna memerintahkan Nabi SAW kepada kaum perempuan bisodakoti dengan sodak. Paja'ala maka menjadikan itu kaum perempuan itu yulukina memberikan sodakoh itu tadi kepada Bilal yang melebarkan kainnya itu tulkal maratu khorsuha wasikhabihim itu anting dan juga kalungnya. Jadi belum pakai uang saat itu, tetapi anting dan kalungnya itu yang diberikan kepada Bilal berupa emas. Wallahu a'lam apakah emas atau bukan, tapi itulah sodakohnya. Jadi ini yang biasa dilakukan Nabi SAW mengingatkan sodakoh. Dan perlu kita perhatikan dalam surat Al-Munafikun itu. Orang itu memohon berdoa kepada Allah, mohon dihidupkan lagi Allah karena akan melakukan sodakoh. Sodakoh itu adalah sesuatu yang menjadi favorit orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi tentu saja kalau sudah meninggal tidak bisa berbuat lagi. Putus amalnya. Tidak bisa, tapi bisa minta dihidupkan. Minta dihidupkan kembali supaya bisa bersodakoh. Itu bukti bahwa sodakoh itu adalah perbuatan yang sangat baik. Sehingga di kita sudah terbiasa tiap hari Jum'ah berkah, ataupun tiap ada pengajian ini juga sodakoh. Mudah-mudahan itu adalah termasuk amal yang nanti disukai oleh para ibu semua. Dan tentu saja itu
direstui oleh para bapaknya juga. Bersodakoh. Uangnya kadang-kadang dari para bapaknya juga. Silahkan. Sodakoh itu disunnahkan. Demikian yang diingatkan kepada Nabi secara langsung kepada kaum perempuan. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Jubaid qala sami'tu Syibah anil Barr bin Azib qala berkata an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma sesungguhnya perkara yang memulai nabda'u kami semua memulai biyamina pada hari kita ini hadza yaitu pada hari Idul Adha di sini an nusollia kami melakukan salat sumanarji kemudian kami pulang setelah sholat itu, setelah khutbah tentu, panan haram maka kami menyembelih, melakukan penyembelih. Paman pa'ala dzalika, siapa orang yang mengerjakan seperti itu, pakon asoba sunnatana, maka telah sesuai dengan sunnah kami semua, kata Nabi. Waman haro, tetapi siapa orang yang menyembelih qabla sholati sebelum sholat Idul Adha, nama huwa, maka itu sembelihan itu lahmun hanya daging, qaddamahu li ahlihi. Itu daging biasa saja, bukan termasuk kurban. Laisa minan nusuki bi syai'in. Tidak ada ibadah kurbannya di situ. Hanya menyembelih biasa saja. Aqala maka berkata rajulun seorang mina ansariti kaum Ansur, yuqalu lahu Abu Burdah, yang disebut Abu Burdah bin Niyar. Ya Rasulullah, dabahtu wa indi jada'atun khairum min musinnah. Rasul, tadi saya sudah menyembelih sebelum sholat, tetapi saya masih punya jadaah, anak onta lah gitu. Yang lebih baik daripada musinnah. Musinnah itu yang sudah 2 tahunan gitu, dan sudah punglak, sudah tanggal giginya. Maka bersabda Nabi, ij'alhu, jadikan itu jadaah itu makanah di tempatnya walan tufiya, dan kau silahkan menyempurnakan atau mencukupi itu an ahadin ba'da dadik, tidak akan mencukupi setelah engkau nanti. Artinya sebaiknya kurban itu menggunakan musinnah bukan jadaah. Tetapi Nabi memberi kelonggaran karena orang ini sudah menyembelih sebelum sholat, tetapi dia masih punya jadaah anak sapi, ya, masih anaknya gitu kan, belum bagus. Tapi setelahnya itu jangan, kalau bisa musinnah. Jadi di sini di dalam hadis ini disebutkan sekali lagi yang kita lakukan pada hari Idul Adha itu adalah kita melakukan sholat, kemudian khutbah tentu saja, kemudian kita pulang ke rumah, persiapan, makan, dan sebagainya, baru setelah itu kita melakukan penyembelihan. Siapa yang melakukan seperti itu, insya Allah sudah sampai terhadap sunnah kita. Ya, insya Allah di kita juga sudah begitu, Pak. Semua kaum muslimin juga sudah begitu. Tapi siapa yang melakukan penyembelihan sebelumnya, itu mah makanan biasa. Ini sekali lagi, ya, diulang-ulang nggak apa-apa ya. Seperti zakatul fitri. Kalau zakat fitri justru harus dikeluarkan sebelum sholat id. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau menyembelih kurban harus dilakukan setelah sholat. Kalau sholatnya jam 10, ya setelah jam 10 berarti. Tapi umumnya sholatnya pagi-pagi. 6:30 lebih lah gitu. Atau jam 7, maka kita bisa melakukan penyembelihan. Dipersilahkan. Siapa yang melakukan itu sesuai dengan sunnah kami. Tapi kalau tidak, salah. Itu bukan kurban, tapi penyembelihan biasa. Sedekah biasa saja. Tentu nanti akan ada nilai pahalanya di sisi Allah yang berbeda. Nah, walaupun saat ini kita tidak bisa membedakan, sama saja daging yang disembelih sebelum sholat dan setelahnya begitu juga sama kan rasanya. Nah, tentu yang memberikan penilaian Allah di akhirat. Nah, kemudian penjelasan dari Fathul Bari. Pada sholatil id, setelah sholat id, dan selalu sholat itu sebelum khutbah. Kemudian hadis tadi, awal ma nabda'u bihi fi yamin hadza an nusalli sumanarju panan haro. Saya kira sama tadi sudah dijelaskan. Wa yastajibu taqdimul khutbah ala sholati
binaan ala anna hadzal kalama mina khutbah. Jadi sesuatu yang lazim harus keharusan kita mendahulukan khutbah daripada sholat sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir nih, masih ada beberapa hadis. Apa yang dimakruhkan pada Idul Fitri atau Idul Adha itu membawa senjata. Tidak boleh. Ya, kalau sekarang ini tidak ada kita yang bawa-bawa pedang. Dan bawa pistol juga tidak ada kan. Walaupun tentara tidak bawa pistol. Tapi kalau zaman Nabi itu wajar, biasa. Orang bawa-bawa pedang kemana-mana itu biasa. Sama seperti saat ini juga di kampung, perkampungan, orang nyoren bedog itu biasa kan Pak. Bawa-bawa golok. Kalau petani. Tapi kalau di kota mah tidak ada itu. Biasa saja, tidak ditangkap. Kalau ketahuan oleh polisi sebetulnya ditangkap itu. Kalau di kota, kalau di kampung mah biasa untuk kepentingan keseharian kan. Ya namanya petani banyak harus dikerjakan. Nah, termasuk di sini dilarang membawa senjata pada saat sholat Id. Barangkali aneh bagi kita ya, tetapi inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Sebutkan begini, Haddasana Zakaria bin Yahya Abu Sikin qala hadatsana Muharib qala dan seterusnya dari Sa'id bin Jubair. Qala berkata Sa'id bin Jubair, kuntu aku ada di Umar beserta Ibnu Umar hina asabahu sinanur rumhi. Pada saat beliau terkena dengan pedang, dengan tumbak, ujung tumbak di akhmasi kodamihi, yaitu di bagian kakinya terkena tumbak. Pada zikot kodamu maka melipat terhadap itu dampal kakinya itu birrikabi pada kendaraannya. Panazal itu maka aku turun, panajat tuh kemudian aku melihatnya. Waktu kabimina dan itu kejadian di Mima. Pabalago maka sampai Al-Hajjaj Hajjaj fajala ya'uduhu. Maka menjenguk Al-Hajjaj itu kepada tadi yang terkena sabetan tumbak itu. Pakola Al-Hajjaj berkata Al-Hajjaj itu, launa lamuman asobaka. Bolehkah saya tahu siapa yang telah mencederaimu itu? Kata Hajjaj. Pakola Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, anta engkaulah asob tani yang telah mencelakai aku. Ola berkata itu Hajjaj, wahai Pak loh, bagaimana saya mencelakai engkau? Gitu. Ola berkata Ibnu Umar, hamal tas silaha engkau membawa senjata, piyamin pada hari, lam yakun yang tidak boleh yuhmalu dibawa-bawa itu senjata pada itu hari. Ada kholtas silaha dan engkau memasukkan senjata itu al-haroma ke Masjidil Haram. Walam yakun dan tidak boleh asilahu itu senjata yudkholu dimasukkan al-haroma ke Masjidil Haram. Nah, termasuk di Masjidil Haram juga tidak boleh membawa senjata. Kan ada ayat di surat Ali Imran, "Waman dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman. Artinya tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya. Walaupun tahun 79 terjadi juga itu keributan di Masjidil Haram. Dan beberapa tahun belakangan juga ada demo-demo dari jemaah Iran. Padahal ketentuannya siapa yang ada di Masjidil Haram itu aman, tidak boleh terkena senjata, termasuk tidak boleh bawa senjata juga. Nah, itu terjadi kata Ibnu Umar saat engkau di Masjidil Haram bawa-bawa senjata, bawa tombak, aku tertusuk oleh tombakmu, tetapi engkau tidak tahu, tidak sadar bahwa engkau telah menusuk aku pada saat itu. Nah, itu dikasih tahu seperti itu oleh Ibnu Umar kepada Hajjaj. Dan engkau juga waktu itu membawanya ke dalam Masjidil Haram. Padahal tidak boleh juga ke dalam Masjidil Haram membawa senjata. Termasuk pada hari Id ini. Tidak boleh juga membawa-bawa senjata. Itu kejadian sekali lagi pada zaman Nabi. Belum ada larangan, belum ada aturan seperti saat ini bawa-bawa senjata. Kan zaman itu masih bebas saja. Dan tentaranya juga ya tentara, bukan tentara yang berseragam seperti saat ini. Itu adalah pribadi-pribadi saja. Kemudian di hadis terakhir, Haddasan Ahmad bin Ya'qub, qala haddasan Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id al-As, an abihi dari
As bin Amr, qala berkata As, dakhala telah masuk al-Hajjaju Hajjaj ala Ibni Umar kepada Ibnu Umar wa ana indahu dan aku dekat Ibnu Umar. Faqala berkata Hajjaj, kaifa huwa? Bagaimana engkau bisa tertusuk? Faqala berkata Solihun solih, faqala berkata Hajjaj, man asobaka? Siapa yang telah mencederaimu? Qala berkata Ibnu Umar, asobani telah mencederai aku itu man amar bihamlis silahi. Itu orang yang membawa senjata pi yaumin pada hari la yahillu yang tidak boleh pi pada itu hari hamaluhu membawa itu senjata. Siapa? Yakni Al-Hajjaj. Hajjaj itulah yang telah bawa-bawa senjata pada hari ini. Ini hadis sama dengan di atas. Yang bertanya juga Hajjaj, yang terluka itu Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian terluka oleh senjata Hajjaj, tetapi Hajjaj tidak sadar, terjadi pada hari tidak boleh membawa-bawa senjata. Tetapi Hajjaj akhirnya menjenguk kepada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Umar. Itu saya kira hadis-hadis yang terkait dengan sholat id. Masih panjang di sini. Atau sebentar, ini ada penjelasan di sini. Nah, Rasulullah telah melarang siapa Rasulullah SAW ayah kerja bisilahi yamal idi. Dalam hadis mursal telah melarang Rasulullah SAW untuk keluar pada hari id dengan membawa senjata. Tidak boleh. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas walaupun disebutkan dhaif, annan nabiyya sesungguhnya Nabi SAW naha melarang Nabi ayyal basas silaha untuk membawa senjata pi biladil islami pi fil idaini di negeri-negeri Islam pada 2 hari raya. Illa ayyakunu bihadratil adubi kecuali kalau saat itu sedang ada musuh. Ya, kalau di negara di Jawa Barat saya kira aman-aman saja, tidak akan ada intimidasi ya. Tapi kalau di Irian di Papua waktu di Tolikara kan itu terjadi pada hari Id ya, dibakar itu masjid dan seterusnya. Nah, kalau tahu kan ada yang begitu ya nggak apa-apa juga bawa senjata gitu. Nah, di negeri-negeri yang penduduk Islamnya minoritas itu akan diganggu. Nah, tidak apa-apa bawa-bawa senjata. Tapi kalau di Bandung, insya Allah aman-aman saja. Tidak akan ada yang mengganggu. Kemudian di hadis yang lain dari Jabir juga, nah Rasulullah telah melarang Rasulullah SAW ayah malasilah bimakkata membawa senjata di kota Mekah. Tidak boleh bawa-bawa senjata di kota Mekah. Senjata tentu saja senjata tajam di sini. Kalau sekarang ya, peluru tajam barangkali. Kita lihat kan tentara-tentara yang ada di Masjidil Haram tidak bersenjata kan, atau siapa askar kita menyebutnya itu. Tapi sebagian juga selain satpam juga ada tentara itu, tapi tidak dipersenjatai. Karena itu larangan Rasulullah SAW diikuti oleh pemerintah Saudi. Baik, saya kira sampai di sini saja kajian kita mengenai hadis-hadis terkait Id hari ini.